Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, yang biasanya ritual secara fisik di dalam sasi suro atau muharram, tingkatkan. Jangan hanya berritual secara fisik saja, tapi juga harus ritual secara ruhaniah. Sebab begini Bapak Ibu, kalau jenengan kali kula niki hanya memikirkan dan melakukan ritual tirakat secara dohiriah saja, nyuwun sewu, nek gelem tak ilingno monggo, nek ora ya ora rapopo. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, yang biasanya ritual secara fisik di dalam sasi suro atau muharram, tingkatkan. Jangan hanya berritual secara fisik saja, tapi juga harus ritual secara ruhaniah. Sebab begini Bapak Ibu, kalau jenengan kali kula niki hanya memikirkan dan melakukan ritual tirakat secara dohiriah saja, nyuwun sewu, nek gelem tak ilingno monggo, nek ora ya ora rapopo. Sebab Gusti Allah ngutus nang Kanjeng Nabi Muhammad iku ning dunya iku, wa ma arsalnaka illa mubasysyiron wa nadhiron. Di samping ngekei kabar baik juga ngelingke, tapi urusane dienggo, dipakai atau tidak, percaya atau tidak, itu bukan urusan Kanjeng Nabi. Ngeten. Tatkala kita masih tetap bersikukuh ritual secara dohir, buahnya ini nanti akan menghijabi kita. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam juga membahas perkawis masalah niki. Su'ul a'mali utawi saelek-eleke amal di mata Allah, bukan di mata manusia. Di mata makom musyahadah, bukan di mata makom mukasyafah atau muhadharah, bukan. Di mata hukum hakikat, bukan di mata hukum syariat. Iku nata ijusuil ahwal min qalbin rohibin. Saelek-eleke piro-piro laku di mata Gusti Allah iku apabila bersumber dari hati, yang hati ruhaniah kita juga awon jelek di mata Allah. Keadaan hati yang jelek di mata Allah itu bagaimana? Yaiku min qalbin rohibin, hati sing condong terhadap sakliyane selain ilahun wahidun. Rohibin iku artine selain sing ahad. Hati sampean wonten tujuan, Pak. Olehnya ritual secara fisik niku wonten tujuan.
tujuane mingkol bin rohib. Rohib iku piye? Contoh kula, berhubung kula ning tengah masyarakat iku dituahkan orang, kula niki secara umum iku penolong wong lara tak suwuk waras. Orang sakit dibawa ke rumah saya, tak sebul bathuke, muniku larane waras. Lumpuh tak jempok sikile, asalnya tidak bisa jalan, akhirnya sakit jalan. Segala hal penyakit. Kula nate ditamoni tiyang boten saged melampah. Estu. Melampah niku ketemek dituntut. Niku sekitar tahun 2006. Pengen isok melaku gak dituntut. Gampang tak wurui sampean. Tapi ojo ditiru gak. Ngeten. Wonten setunggal kawula niku rawuh dateng griya kula sekitar 2006. Ngoten niku minta piyambake pengin melampah gak dituntut. Saya suruh untuk duduk selonjor. Nggih, matur suwun. Habis itu saya ambilkan kawul. Tahu kawul ya men? Itu apa itu? Damen itu. Haji Bekasi Pak Tani anu padi itu ya. Itu saya tumpuk ning ndukure kakine. Terus kula pundhutno uli. Ngoten. Terus tangklet kula, Gus kula ajenge diapake. Loh, katanya pengin isok melaku diri. Nggih, nganut ae, penak nek nganut aku. Kula mlebet griya masuk rumah ngambil korekan. Nggih, memang jange kula obong. Begitu korekan kula nyalakan, beliau ketakutan langsung ngadeg belayu. Nggih, matur suwun. Lah, in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah marasno lewat ngono kate lapo? Ana rasa wedi, lali dheweke gak iso mlaku, kok ya langsung ngadeg belayu. Lho, aku dhewe ora ngerti. Dia menyangka saya bakar. Memang nggih. Memang iya wong tak pundhutke korekan tak sumet korekane. Ya untung mboten sampak kula sumet mendana kula sumet priye. Hal-hal yang seperti tadabbur alam sing kaya ngene niki iku ada maksud Allah tersendiri. Lah akhirnya napa Pak? Kesakten kula niku malah dadi hijabe ati kula dhateng Allah. Iki contoh mawon. Bukti nanti ning ati kula muncul rasa pangrasa khodam atau karomah sing kula bawa yang setiap bulan Muharram tak rituali ngeten niki seperti ini, akhirnya karomah iku menjadikan tutupe ati kula. Tapi kula mboten sadar kalau karomah ini menjadikan penghalang barzah ati kula dateng Gusti Allah. Lah mboten sadar ta? Mboten sadar. Justru kula berbangga diri disebut warga sebagai penolong. Karena ning ati kula, ati saya muncul rasa aku bisa nulung orang.
Lah ya tawis miturut kacamata Allah hakikat keadaan ati kula niku mingkol bin rohibin condong madep menyang selain ilahun wahid. Ini lupa bahaya. Tapi berhubung kula di makom am boten rumangsa bahaya, malah bangga. Wis iki karomah kudu disucekne, harus disucikan, harus dibersihkan dari hati kita semuanya supaya tidak menjadi penghalang antara ruhaniyah dengan Allah, supaya ruhaniyah dengan Allah itu bisa ketemu. Wis nomor loro iso uga lewat kekayaan. Tak rituali, sebab pesene guruku biyen dulu setiap sasi Muharram saya harus ngumbah keris, poso tasua, poso asura, bacaane ini biar dunya sing dititipno Gusti Allah iku langgeng. Wis nggih kula lakoni. Waqiah wacanaku dalam 2 hari itu harus sampai 41 khatam waqiah, khatam ar-Rahman. Pandangan menungso sae nggih sae, tapi pandangan Allah belum tentu bagus niki. Tujuannya adalah supaya dunya sing tak gawa iki tambah mulur, tambah banyak. Berarti saya mempertahankan sifat kesugihan kula. Pun Pak, mboten hitung, saya tidak menghitung berapapun yang kukeluarkan untuk melakukan ritual, enggak terhitung. Disuruh beleh sapi, yo tak beleh sapi ini. Disuruh beleh kambing berapapun tak belikan dan tak sembelihkan, dibagi-bagi seluruh fakir miskin. Saya nggih, saya miturut pandangan menungso. Tapi jarang yang mau meneliti bagaimana pandangan Allah. Pandangan Allah itu apik dan elek, iku barometernya, ukurannya itu hati kita mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Artinya apakah rasa pangrasa dalam hati kita, sifat makhluknya itu sudah fana atau masih justru muncul sifat keakuan hamba. Hanya itu Pak. Lawang berhubung saya ini kula tolak ajaran tauhid dinul haq, ya mboten saged, tidak bisa. Keadaan hatiku condong terhadap ilahun Tuhan wahidun kang esa, tidak bisa. Ucapane si Allah, tapi ning hati iki rohibin, perkara-perkara sakliyane Gusti Allah. Bapak Ibu, iso uga masalah ilmu, yang ilmu itu membuat pengaruh kula datang orang lain, akhirnya pengikut kula banyak, semakin bulan semakin tahun, asale ratusan jadi ribuan, asale ribuan jadi dukure ribuan. Apa? Napa? Atusan ewu ngono ah. Mbuh wis. Pokoknya semakin banyak. Akhirnya ning nganti diam-diam niki nyalokno bupati ngono gampang. Mergae seluruh dadi
pengikut. Jelas pengikute iku akan ngutamaake apa sing kula dawuhke. Pasti. Apalagi saya cap kualat, gak anut aku kualat wis. Apalagi saya membawa sabda larangan. Tahu sabda larangan? Iku ngelmu muncul dugi datullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Iku wahdaniyah lungguhe. Sapa sing pengin ngomongi mandi ya ta melakoni iku. Tapi sampai nek durung makrifat ojo pisan-pisan. Temen ojo. Tambah nutupi hati sampean. Ngomong sak ngomong mesti dadi. Gak nganut aku ciloko. Meni kuwi bakal nampa goro-goro. Nggih tenan. Wis aja mulih sik. Tunggun meneh ae esuk-esuk mulya. Anu kula menjing-injing niku wonten acara keluarga. Wis gelem apa ora terserah karepmu. Wonten niku mulih ae bengi-bengi. Mesti ketemu cilaka. Mandi. Lho wonten Pak, ada orang yang membawa ilmu seperti ini ada. Tapi dia tidak masuk di dalam maqam musyahadah. Iki bahaya. Bahaya ini apa? Akhirnya ning ati iku tidak ada bedanya dengan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Sama dengan itu, tapi tidak merasa diri itu ngaku-ngaku sebagai pangeran. Wong si ono takholi ya. Makane Gusti Allah iku dawuh nang ngene iblis dalem Gusti. Apa sing dadekno penghalang atimu awakmu gak taat nang aku? Ya krana kula luwih apik katimbang Adam. Ngoten. Berarti apa wastakbar, hatinya iblis ada rasa takabur luwih apik katimbang Adam. Nah niki sama saya tadi juga begitu. Jadi ilmu ini yang menjadikan pengikut banyak tambah tahun, tidak menjadikan hatiku sadar datang Allah, malah jadi hijab pengaruh hatiku lo datang Allah. Ini kami tidak sadar Pak, kalau itu hijab. Kalau itu hijab itu kami tidak sadar. Berarti tak simpulke wong dunyane sukses ya. Apakah dunia yang bersifatkan materi atau non materi, ini akan menjadi penghalang bagi saya terhadap Allah. Dan ini akan menjadikan hati saya semakin lama semakin buta terhadap Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ini kalau disikapi dari sisi Allah, ini loh Pak, bahaya buat kita sebagai hambanya. Dohir saya itu bagus Pak, hukum syariat kula pewatuh, tapi ing mungguh Gusti Allah, oleh karena akhlak ilahiyah ruhaniyah saya nggak ada, maka jangan harap saya itu besok di akhirat bisa masuk surga. Nggak bisa, karena ada barzah, dinding yang menghalangi saya kepada rahmat atau terhadap Allah. Mula sing sugih
dohire materi, ritual kuwi secara ruhania biar tidak menjadi bahaya. Sing sakti, sing duweni pengaruh di mata masyarakat dan pengikutnya ribuan, biar tidak menjadi bahaya ruhaniah Anda, ritualah, khalwatlah ruhaniahmu, jangan jasmaniahmu. Carane bagaimana? Didawahke Allah tadi di dalam surah Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman. Iki wong sing imani di lisan saja Pak, kepada Allah, kepada ilahun wahid, tapi ruhaniahnya belum. Ruhaniahnya itu masih iman pada selain ilahun wahid, selain daripada hidup. Lesani ngomong, wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri tapi wa mahum bimu'minin. Sebagian besar di antara banyak manusia yang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, bahwasanya Allah itu yang menciptakan aku, menciptakan makhluk seluruh alam semesta. Wabil yaumil akhiri, dan saya juga beriman pada hari akhir. Mungguh mereka itu hari akhir itu hari kiamat. Tapi sampai terus no ayati wa mahum bimu'minin. Wa mahum lan ora ono utawi hum mereka iku bimu'minin, beriman. Iku maksude hati sampean kali kula niki imane masih sebatas lesan Allah. Tapi ruhania kita masih beriman sakliyane Gusti Allah. Contoh ngarep kula wonten wedang jahe, nek diunjuk rasane pedes, berhubung ada gulanya campur manis nggih ya. Kula mboten percaya, tak coba. Berarti iman kula niki pun mancep. Akhirnya ati kula niki ono penemu. Munculnya rasa pedes, munculnya rasa manis, itu datangnya dari makhluk berupa jahe sama gula. Kula takok, jahe niku Gusti Allah apa makhluk? Makhluk nih, gula iku makhluk apa kholik? Makhluk. Tetap niki proses. Loh, iman kula niku tasik wonten mriku, masih ada di situ. Masih mengatakan selain yang ahad, selain yang hidup itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Padahal Allah sudah katakan di dalam beberapa surat bahwasanya malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah, selain yang ahad, selain urip, itu nggak bisa mendatangkan manfaat berupa rasa pedas dan manis, dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat bahayanya. Lah terus itu datangnya dari mana? Semua itu datangnya dari urip. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Kanjeng Nabi dawuh, pangeranku iku ilahun wahidun, yaiku pangeran kang tunggal. Orang Jawa mengatakan gesang. Itulah hidup kang sejati. Lah niku wonten jero lan wonten jaba jenengan. Urip kang sejati yang disebut ilahun wahid itu ono jero, ada di dalam,
atau di luar jenengan. Yo kuwi pangerane Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak seperti saya tadi, pangeranku jahe, Tuhanku jahe, Tuhanku gula. Berhubung atiku sing masih koyo ngene, maka asbabun nuzulnya ayat tersebut turun. Berhubung kondisi umat ini imannya masih di nurul iman, hanya di lisan, hatinya masih beriman terhadap selain ilahun wahid, maka Allah ngutus utusane setiap sesuai dengan kaumnya masing-masing. Dalam ayat lain Allah mengutus utusannya itu disesuaikan dengan kaumnya, supaya apa? Gampang dipaham sebabe lunggut bahasane iku sama. Nek wong Jawa ya wong Jawa, lho ngoten lho. Wong Indonesia ya Indonesia, lho ngoten lho. Terus ayat Uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Artinya apa, Pak? Jenengan iki dikongkon ngiman nang menyang urip sing nglimputi jahe dengan gula. Ruhaniah sampean iki harus ngadep menghadap terhadap gesang, sehingga muncul rasa manis dan rasa pedes. Itu tidak semata-mata dari jahe dan dari gula, asli dari ilahun wahid. Itu loh arepe ana ngono. Dikongkon eling iku Bapak Ibu, dikron kathiron dengan dzikir sak temene dzikir, dikron kelawan dzikir sak temene dzikir, kathiron kang akeh. Artine apa? Dzikir sak temene dzikir. Kita dulu Pak sering diajarkan bab dzikir di dalam syariat la ilaha illallah. Lah ngoten nggih, disebut dzikir jahar. Sing wis tau mlebu thariqah mutabaroh paham. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wong Islam ningkat satu tingkat diajarkan dzikir siri, tidak diucap di lisan, muncul dari tauhid la ilaha illallah, menegaskan bahwasanya semua apapun yang menciptakan itu Dia. Sudah tidak mengucap Allah tapi mengucap Dia. Kalau Dia berarti masih jauh Pak. Dia tidak di sini, Dia sana, di arsy sana. Apakah yang dimaksud dikron itu maksudnya di situ? Bukan. Sak temene dzikir iku bagaimana toh Pak? Eling sak temene eling itu bagaimana? Yang dimaksud eling sak temene eling ning ati sampean enggak punya pangrasa pangiman, sing eling iku jenengan. Berarti ikilah sing tak maksud fana'ud dzikri. Sebelum fana'ud dzikri yaitu sirul asr yang muncul dari la ilaha illa anta. Kalau fana'ud dzikri munculnya dari la ilaha illa
ana. Dikron kelawan dikir kang sak temene dikir. Gambarannya apa? Jenengan kelawan mendawamkan, memfungsikan la ilaha illa anta. Anta berarti dekat, Allah sudah terasa dekat. Engkau iki dekat berarti di depan. Ning nanti sampai iku ono pangrasa, pangiman, ada pangiman kalau selain Allah termasuk diri kita itu tidak bisa apa-apa. Sebab kita makhluk bukan siapa-siapa. Ini fungsinya sirul asar yang muncul dari la ilaha illa anta. Kak terus menimben golek sepidol sing sak kedokan niku lho. Wonten yang sepidol awageng. La ilaha illa anta. Muncul 3 pintu pangrasa, merasakan, su'aul basirah, lalu ainul basirah. Habis pangrasa, iman sampai sudah benar berarti ihsan, lalu ainul basirah bertemu. Setelah bertemu hakul basirah menyatakan ya aku iki sejatine urip. Akhirnya disitulah munculnya la ilaha illa anta, dikir sak temene dikir. Kafiron berzikir sak temene dikirlah sebanyak-banyaknya. Artinya gini Pak, jenengan iki dihadapkan Allah dua jalan. Lewat jalan inilah Anda akan bisa bertemu Allah. Apabila jenengan ini sudah membawa dzikir la ilaha illa anta, yaitu dzikir tanpa nyebut, bila ismin wa kalamin wa suwarin, sudah nggak ada, diem, hatiku diem. Pertama dzikir iku pakteke adalah pangrasa, merasakan apa? Keakuannya Allah, bukan keakuan kita. Ngoten lho niki. Lepaslah keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan apapun. Dua jalan ini disebut ibadatul mahdhuf wa ghairu mahdhuf. Artinya jenengan satu hari satu malam 24 jam itu Allah kasih jenengan dua jalan, atau ada yang mengatakan dua waktu. Pertama ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, istighosah, tahlilan, tibaan, apapun itu murni. Allah kasih itu. Gunakanlah untuk bertemu Allah. Sebab disinilah Allah mengatakan fa'buduh hadza siratum mustaqim. Apabila kau ingin tahu siratal mustaqim, di sini. Gak usah nunggu besok setelah hari kiamat. Di tengah-tengah sholat, zakat, poso, haji dan lain sebagainya yang murni ada siratal mustaqim. Sirat iku dalan, mustaqim sirat iku dalan atau jembatan atau penghubung, mustaqim sing lurus.
kata orang Jawa dulu. Le sirotol mustaqim niku ya seperti rambut satu disikar jadi 7. Tajamnya itu pitung cemukur. Jenengan bayangno ya apa? Ora enek sing iso liwat. Siji mawon gak dipecah cilik, apalagi dipecah jadi. Orang tua mbah kita dulu itu sanepan, Pak. Itu sanepan. Artinya apa? Saking tajeme, saking cilike, saking susahnya bertemu di dalam jalan ini tadi, nafsu itu selalu masuk. Jarang orang yang bisa bertemu Allah. Apa sebab? Jawabannya cuma satu. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diajari, diperingatkan tentang ajaran dinut tauhid atau tidak, tetap tidak percaya. La yu'minun. Diajari ruhaniyah tentang bagaimana kita untuk menghadap terhadap ilahun wahid, mengesahkan pada Allah, itu menolak. Padahal Kanjeng Nabi lewat surah Al-Ikhlas ayat 1 jelas-jelas menyatakan bahwasanya Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Artinya ayat itu, kul iki bukannya Rasulullah itu hanya mengucap buat dirinya sendiri, tapi beliau bahasa kul ini adalah kata perintah, memerintahkan dengan bentuk mengajari kita sebagai umat tentang bagaimana caranya untuk mengesahkan Allah. Ini pasti ditolak, Pak, oleh orang-orang ahli kitab. Pasti. Karena memang itu proses. Karena itu pelajaran di luar ahli kitab. Padahal Qur'annya berbicara seperti itu. Karena apa? Karena di dalam hati kita ada hijab tadi, lupa. Sing sugih berbangga dengan sugiye, sing alim berbangga dengan alim, sing sakti berbangga dengan sakti. Ini semuanya punya status masing-masing. Ini yang menutupi hati kita, akhirnya menolak. Jikalau terus kau menolak, ayat berikutnya khatamallahu ala qulubihim, dikunci hati kita, dikunci oleh Allah. Kuncinya dengan apa? Sing sugih ditambahi sugih, sing sakti ditambah saktine, sing alim ditambah alime, akhir otomatis pengaruhnya lebih banyak. Ya ayuhannas, sadarlah kau, sadarlah. Nafsu duduk tenguk-tenguk di sini untuk wayasuddu an sabilillah, menghalang-halangi hatimu supaya hatimu tidak ingat, tidak iling sak temeni iling menyang Gusti Allah. Selalu lalai kita. Akhirnya dua jalan yang Allah kasih kita, pertama adalah ibadah murni, tidak bisa kita jadikan sebagai pertemuan terhadap Allah. Pertanyaannya, sampai kapan? Perlu kita buktikan. Sugiyo kaya apa diri kita, alimo kaya apa diri kita, saktiyo kaya apa diri kita, patuwo kaya apa diri kita tentang hukum-hukum syariat. Jikalau kita menolak hukum hakikat, bukti
waktu sholat hati kita beringat siapa? Gak usah kok jawab, gak usah kok tutupi, Gusti Allah sudah tahu sendiri. Boten saged Pak, hatiku bertemu Allah waktu sholat, ya gak bisa. Kita bisa berkata seperti ini karena subhanaka, kita itu telah masuk di dalam zona subhanaka ini kuntu minadho. Kita sadar selama ini kita dolim pada Allah, tidak mau ketemu Allah di tengah-tengah ibadah murni. Justru kita bertemu selain Allah di situ. Jari Gusti Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Aku sudah mengetokkan diri, mengetokkan diri apa? Memperlihatkan nyata diriku waktu sholat, waktu zakat. Mengapa kamu tetap tidak mau? Sebab mohon maaf, jenengan sholat iki lho, nek Gusti Allah gak ngedekno, ngerukukno, nyujudno, longgono jenengan kita sebagai makhluk, jelas tidak bisa apa-apa. Sebab sifatnya menungso iku la haula wala quwata, gak punya daya upaya untuk berdiri sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri, duduk sendiri, membaca rukun-rukun sholat sendiri. Enggak bisa jikalau tidak illa billah. Lah Gusti Allah wis kan wis ngaton, Gusti Allah kan wis nyoto ning diri jenengan itu. Mengapa kau buat gaib Allah itu? Mengapa Allah kau jadikan tidak nyata? Justru yang nyata adalah keakuanmu yang bisa melakukan. Hai menungso, hai manusia, sudah lekas sadarlah kau. Dijangkepi pisan. Matur suwun. Ben suwe Gus. Apa-apa ora tau ketemu. Paling pinten bulan pisan. 2 bulan ya. Ya mumpung sik tak tunggoi ora apa-apa. Masih saya sendiri ya akhirnya bongko ngoten. Wis entek-entekno mumpung ketemu ngoten mawon. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya Gusti Allah memberikan dalan sing langsung. Tol Pak niki, dalane tol. Mboten mumet-mumet. Mboten ono cegatan merah, mboten enten. Lampu merah enggak ada. Memang ada jalan 2 Pak, ada jalan tol, ada jalan umum. Nek jalan umum banyak penghalang, ada lampu merah kita berhenti. Silang ngeten nggih. Ana warung luwe maem. Wis pengaruhi kawan. Intine tidak nyampe. Takut saya sebelum sampai tujuan tengah dalan kecelakaan. Mati toh? Mati. Ada torikoh itu yang membuat mumet jenengan, disuruh ngadep iki, terus mari ngadep iki, ngadep dukure iki, karena lampu merah ya berhenti. Maneh lagi madep iki, bin semua makhluk ada seperti itu. Tergantung jenengan pilih pundi, pilih mana. Langsung hablum minallah, yang disebut hablum minallah, hubungan langsung terhadap Allah. Apa tah jenengan iki ketika robitoh, ketika sampai iki menghadap
masih lewat lampu-lampu merah, monggo kerso. Itu hak panjenengan masing-masing. Mari nang lampu merah ono plakat. Arah ke Jakarta, arah ke berhubung jenengan ini tujuannya ke arah Jakarta, maka akan belok ke Jakarta. Setelah selesai lampu merah tadi, perapatan, ketemu lagi perapatan di Nganjuk, lampu merah berhenti, ada petunjuk jalan arah ke Jakarta, arah ke lainnya Jakarta, Pacitan, Kediri. Sampai karena iso moco ngikuti arah ke Jakarta. Terus sampai Caruban ada arah lagi, lampu merah, diem sampai nunggu lampu hijau. Udah arah mana? Wis ngeten mawon, sampai nang Jakarta, dari Nganjuk ke Jakarta, antara lewat tol dengan dalan umum cepet pundi? Cepet tol nih? Ya. Suka-suka jenengan. Yo enak liwat umum bos, nggo bae ana bokong gede iku isoknya lurusanmu. Saya tidak mengajari tentang itu, dan juga saya tidak akan memaksa panjenengan untuk memilih di antara dua jalan. Jalan patas, jalan tol itu jalani Kanjeng Nabi langsung, yang memakai hablum minallah pun dijalani Rasulullah. Ibadah murni tadi, syaratnya ibadah murni jenengan kudu paham pengajaran tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang melahirkan dzikir sirul asrar, terus dipraktekno baru bisa lewat tol. Sampai kudu betok kunci nek liwat tol. Nek gak betok kunci ora iso. Apa kunci nih? Kotak seperempat nih kan? Kartu e-tol. Sampai tempelkan di mesinnya apa itu? Mengkelak pelangin yang jongat dewi. Lupa kula niku pernah jujur si tak jajali KTP mboten purun, kula bangsul-bangsuli mboten purun. Lah ngoten niku petugasnya niku moro melihat saya nggak bisa-bisa, terus ditingali, lupa niki KTP. Padahal kula nggih betok itol niku. Kula nggih jawabe, mohon maaf Pak, keliru. Padahal memang kula sengaja. Lah ketika kartu e-tol niku saya letakkan ada pulsanya, langsung Pak otomatis jeplak dewe. Gus, umpama begini bi, gak bawa kunci ditabrak biar jebol, misalnya gimana? Ya terus awakmu. Nek gak diuber polisi aja celok jenengku awakmu. Mesti ada kasus lah ngoten nggih. Wis, semua ada aturan Pak, ada aturan. Lewat tol sampai kedah membawa EKTP coron jenengan iki lewat ajaran Rasulullah torikohnya sampai harus mau tidak mau la buddha ora kena ora alias wajib sampai iki membawa sirul asrar. Aman gitu. Wis, mesti cepet lewat tol daripada lewat jalan umum. Iki nek kersa monggo, nek ora ya ora apa-apa. Artine ketika jenengan iki lewat jalan ibadah sing murni iki memfungsikan hati ini, su'aul basirah, merasakan, menyadari
bahwasanya apa yang muncul dan timbul dari diri kita maupun makhluk dari luar diri kita, hati jenengan harus meyakini sing berperan hanyalah ilahun wahidun, ya urip iku. Niki su'aul basyirah. Akhirnya jenengan yang ati iku akan terasa bahwasanya Allah itu dekat, Pak. Tidak jauh huwa tadi, tidak. Sekarang anta. Kata Rasul, inilah yang disebut ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Kau ini seakan-akan bisa melihat wujudnya Gusti Allah. Fa'ilam taro, apabila anda tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka seakan-akan di dalam hatimu selalu dilihat oleh Allah, karena Allah sudah terasa dekat. Ini ki jalan tol. Berarti pulau tidak harus masuk di dalam torikoh-torikoh yang mutabaroh itu. Nah, ngoten iki pertanyaan. Ra masuk yo rapopo, masuk yo rapopo, tergantung jenengan. Sifatnya nggak ada pemaksaan. Wis satu. Nomor dua, Allah kasih jalan terhadap baginda Rasul, terhadap kita sebagai umatnya. Jalan sing nomor loro yaiku ibadah sing tidak murni, seperti makan, kerja, apapun aktivitas secara jasmani kita di luar ibadah murni. Loh, di situ ada Allah. Temui Allah. Jadi Allah tidak hanya di tempat-tempat yang kita sebut sebagai ibadah sing murni secara syariat atau tidak murni. Sebab Allah dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya diperintah untuk menyembah. Hakikati menyembah iki dununge sambungnya ruhaniyah terhadap urip hidup dengan rasa atau imanul haq disebut ihsan. Ini mengapa orang Jawa mengatakan seperti rambut satu dibelah menjadi 7. Iku ndudono saking angeli. Bukan perkara nggak bisa, enggak. Saking sulitnya. Mengapa sulit? Karena tidak membawa kartu e-tol. Karena jenengan tidak membawa sirul asrar. Saya bertanya kepada saudaraku yang ada di Thariqah Mu'tabaroh. Dimanapun jenengan di thariqah manapun, saya bertanya ya, apakah sama kejadiannya dengan saya? Saya itu berthariqah Naksabandiyah, Pak. Qadriyah wa Naksabandiyah tahun mulai 74. Langsung di beat abah saya sendiri. Mohon maaf, saya hanya sifatnya bertanya. Jenengan waktu khususia, waktu dzikir yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk dari mursyid-mursyid kita. Pertanyaan ini ngeten, ketika jenengan Solo, sudahkah selama ini mencapai kewusulan pada Allah? Iku pertanyaan saya, sampeyan jawab ning ati sampeyan sendiri-sendiri. Sudah berapa tahun jenengan kali kula niki Solo atau khususiyah, sampai berapa tahun belum musul datang Allah?
Tengeri usul bagaimana? Begini. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Tanda tondo-tondo dikatakan sudah ngusul, akhirnya disebut amal arif, orang yang makrifat, adalah ketika jenengan ini beraktivitas apapun, melihat apapun, mendengar suara apapun, la yarawna li anfusihim syai'an, hati jenengan, mata hati jenengan sudah tidak lagi merasa mengimani kalau yang melakukan itu makhluk. Ini tanda pertama. Ningati ora ana rasa pangrasa bahwasanya yang berlaku bukan makhluk. Entah itu makhluk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, jin, malaikat, iblis, enggak ada. Ini tondo pertama. Tanda kedua, amal arif iku yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hatinya muncul pangrasa, pangiman, yang melakukan hanyalah ilahun wahid, yang disebut isim fa'ilnya, pelakunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini enggak diucap, tapi bergemuruh di dalam ruhaniyah jenengan lewat pangrasa tadi. Tondo yang ketiga, tatmainnul qulub, hati jenengan ayem, damai, tentrem. Pun tondo telu iku sudah ada apa belum di dalam diri panjenengan kali kula selama ini, khususia atau khol atau suluk, sudahkah mencapai kewusulan? Sampai koreksi masing-masing. Kalau tidak, saya kasih solusi. Terserah Anda terima atau tidak. Saya di sini mboten obral dagangan, enggak. Iki lho gak didagangno. Ora enek mahare, ora. Masalahnya tidak dijual belikan, cuman dihadiahno. Nek hadiah kan penak Pak nggih. Pun solusine ngeten, belajarlah memahami tauhid la ilaha illa anta dulu. Akhirnya Anda akan menemukan dzikir sirul asrar. Ini solusinya. Kalau tidak ya, mohon maaf, jenengan nggak akan pernah bisa nyampe. Ini pengalaman saya. Jikalau Allah mengendaki panjenengan tanpa sirul asrar kok bisa wusul, itu hak Allah. Ikut di luar sistem. Dan apabila Allah memperjalankan walaupun di luar sistem, bisa nggak? Bisa. Sebab in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nggak protes saya, enggak. Cuman pertanyaannya, sudahkah di antara tiga tanda tadi jenengan terima? Umpama tiga tanda itu Allah memperlihatkan dalam perjalanan jenengan seperti perjalanan Nabi Muhammad ketika Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, itu urusan Allah. Contoh,
jenengan nggak bisa berkholwat dengan berdiri duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, kok yang ngalami ngeten sampai dimasukkan dalam satu alam sing terang benerang, tur yo ra enek sapa-sapa, hawane yo nyaman, gak kepethuk sapa-sapa, terus rasa keakuan diri kita sebagai si salik makhluk itu lepas, muncul keakuannya Allah, yaitu kewusulan. Kadang-kadang gak ditampakkan seperti ini, cuman secara rohaninya sampai sudah ada tiga tanda tadi, sama artinya. Bapak Ibu, jadi orang Jawa mengatakan laksana rambut dibelah jadi 7 itu khusus bagi kita yang belum membawa sirun asrar syawulid, bahkan ya tidak akan pernah bisa kita melewati siratal mustaqim. Sebab setelah siratal mustaqim, setelah selesai jedok surga. Lah ngoten to. Kadang sik kait kita berjalan jatuh, tengah-tengah jatuh, susah untuk sampai selesai, itu susah. Pun berarti jalan dua, ibadah murni dan tidak murni, inilah yang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Sebab pada saat itu belum muncul thariqah A, B, C sampai Z muktabaroh, belum muncul. Sholat rawatib yang diwajibkan ya belum muncul. Berarti cara Rasulullah sholat itu di semua aktivitas apapun bertemu Allah. Pun dikron kathiron, berzikirlah dengan sebenar-benarnya zikir dan sebanyak-banyaknya, terus menerus. Kok sih tetap apabila jenengan sudah memfungsikan sirul asrar di tengah-tengah ibadah murni dan tidak murni, kok ya belum khudurai ketemu Allah, bagaimana? La tatruk, Ibnu Athaillah dalam hikam dawuh, la tatruk, ojo ninggal nosiro adzikra, ing zikir yang seperti ini. Janganlah kau tinggalkan zikir yang dikron kathiron ini, jangan. Walaupun li adami hudurika ma'allahi ta'ala bihi, li adami hudurika, walaupun zikirmu itu pada Allah itu belum kehuduran, tetap zikir ini jalankan. Mengapa demikian? Pasti nanti akan bertemu. Dari su'aul basirah pasti ke ainul basirah, itu pasti. Sebab Allah sampun dawuh kepastian ini terjadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah dawuh, barang siapa di antara Anda hatinya ada keinginan mengharapkan bertemu terhadap Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan tersebut. Pun iki Quran bukan koran, percaya gak percaya sakso. Pun nek iki pun sampai gecoi terus ayat 42 fasabbihuhu, dan sucikanlah, do nyucikake sira kabeh ing Allah. Artine apa? Hati kita itu dipenuhi oleh Tuhan
selain Allah itu yang sudah bersemayam. Bersihkan di hadapan Allah hal itu. Artinya apabila kau ingin bertemu terhadap Allah, maka terlebih dulu ruhania ini harus melepaskan atau bersuci dari penyakit atau gangguan ruhania ini. Harus lewat apa sampai untuk membersihkan? Lewat dzikir tersebut terus menerus. Bukratan wa asila, dikala panjenengan iki waktu rame atau waktu jenengan sepi. Bukratan iki siang pak, pagi disebut pagi, matahari itu sudah terbit, iki pagi. Wa asila sore, iki maksudnya matahari sudah tenggelam. Artinya dikala waktu siang dan malam tetap hatimu iku berzikir. Atau saya artikan dikala jasmani repot urusan dunia, iki berarti waktu ramai. Maka di situ tetap hati jenengan berzikir. Dan atau dikala jasmani kita sudah lepas urusan dunia alias istirahat, tetap hati jenengan berzikir. Inilah cara bagi orang-orang yang sudah Allah kasih jalan yang spektakuler, itulah jalan tol. Kerso dilakoni monggo, ra kerso nggih monggo. Yang beriman dan jalankan silahkan, tidak beriman tinggalkan silahkan. Bapak Ibu hadirin, berarti surat Al-Ahzab 4142 itu cara jenengan itu untuk melakukan kholwat, baik di tengah ramai umum maupun di tengah khusus. Apakah nggak ada wasilah Fatihah? Terserah jenengan. Jikalau memakai wasilah Fatihah, ringkas saja. Orang tua sampak sependuur, kekasih Allah semua sampak sependuur, udah itu aja. Al-Fatihah, langsung tancap gas. Dzikir sirul asrar boleh dibarengi dzikir jahri, boleh dibarengi dzikir siri, terserah. Niki cara jenengan kali kula untuk melaksanakan ritual yang tujuannya bebersih diri, fasabbihuhu, dari perkara-perkara selain Allah yang sudah kadung masuk kita imani dalam hati. Lepas keakuan diri, lepas, barulah Allah mengizinkan untuk bertemu ini. Saat temene Gusti Allah gak ada, cara metu iyo gak adik suwe, hanya sedetik. Karena Allah ya sing nglakoni napas ing dalam dirimu, mlebu metu de napas yo ning kuno ana ilahun wahid, darah berjalan yo ana ilahun wahid. Apapun muncul aktivitas di situ ada ilahun wahid ingkang agawe, ingkang gerakake, ada di situ. Udah, temui dia. Lakukanlah hal ini min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Oleh sebab itu, manfaatkanlah betul waktu yang Allah berikan terhadap kita sisa umur ini untuk selalu bertemu Allah dengan semampu kita masing-masing.
Jangan sampai tidak. Ini sudah hampir penghujung zaman, Pak. Hampir penghujung umur kita. Makanya jangan heran, apa oh ya sing ngaji kok sepuh-sepuh, sing nom-nom, sing ketok perawan Joko-Joko iku ngalih. Krana sing sepuh sudah rumangsa ambu lemah wis biasa, wis sepuh-sepuh. Sing luar biasa itu sing belum ambu lemah, nafsunya sik liar, itu luar biasa apabila hatinya terketuk untuk sudah masuk di zona ini. Sampai ojo khawatir, wong nek wis nyedeki paham tentang ilmu ini tur ngelakoni iku tondo umure pun cek. Lho nggih, umure cekak. Ngerti cekak nggih? Tinggal sedikit. Tapi justru ati sampean iku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak punya hati, rasa hati yang namanya khawatir karena sudah siap. Ibarat jenengan besok mau ujian, sekarang jawabannya sudah siap. Nah, di malaikat mungkin nakir wegah nakoki sampean. Wegah. Iso-iso gak gelem nakoni. Ngeten iki Gusti Allah. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Hei mungkar nakir, hei Israel, hei Ridwan, hei para malaikat, ngomong sira, ngomong napa kula Gusti? Udkhuluha, rupane omongan udkhuluha do mlebu sira kabeh ha ing rahmah. Nek cara wong syariat ha ing jannah bisalamin aminin, dengan selamat santosa. Ning dunya sebab sudah sering sampean parani Gusti Allah iku sampak ketemu. Makanya esuk iku gak pangklik. Mengapa gak pangklik? Karena jalan ini terang, jenengan tidak buta. Ya mesti esuk balik mulai. Satu mata tidak buta, jalannya terang, aman. Beda dengan matanya buta, jalannya tidak ada cahayanya, itu namanya gelap gulita. Orang Jawa mengatakan peteng dedet. Ya sudah, apa yang kita tidak bisa? Jikalau kau tidak lekas untuk melakukan ini sampai kedatangan kematianmu, tsummalatun sorun, kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Berarti ketika kita nazak, terus malaikat Israel jemput jenengan, mesti dilebokno alam sing gelap, peteng, mboten semerap napa-napa. Makanya dikatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, mlebuna alam barzakh gelap. Istri kita, suami kita yang tadinya waktu di dunia, dek saya cinta kamu sehidup ojo percaya bu, jenengan sedo belum habis selamatan sampean iku omongan ning lisan. Sedaya Pak ngoten niku gak lanang gak wedok. Nggih. Cinta selain Allah itu enggak kekal. Kalau cinta hanya pada Allah, itulah yang cintailah istrimu karena Allah di dalamnya, cintailah suamimu karena Allah di dalam
itu mesti sehidup semati. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesempatan baik buat kita, masih ada sisa umur kita, lekaslah untuk berkholwat baik secara khusus maupun umum, secara sepi atau rame. Monggo lakukanlah semampu jenengan. Sebab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Para kekasih Allah itu baik ketika berdirinya, duduknya, berbaringnya, hatinya selalu berzikir. Dengan begitu maka dialah yang menyandang, berhak menyandang ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Itulah kekasih Allah. Lah kekasih Allah itu ono kalih, ono sing ditutupi khususiahnya, kewaliannya, ada yang tidak ditutupi. Wis manut wae terhadap Allah kita diletakkan di mana. Bapak Ibu hadirin, itu sekedar keterangan terkait seruan untuk lekas berkholwat.